Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Papi Coding bersama gua Yogi. Kali ini kita akan lanjut ke episode 4, yaitu Create and Run .NET 7 Web API Project. Nah, bagi kalian yang belum mengikuti episode 1 sampai 3, gua saranin kalian nonton dulu biar kalian bisa mengikuti tentang episode 4 ini dan episode-episode selanjutnya. Oke, berhubung di episode 3 kemarin kita udah menyiapkan terkait development tools kita, alat-alat apa aja yang akan kita butuhkan ya di series ini. Oleh karena itu, siapkan laptop kalian, siapkan kopi kalian, dan siapkan rokok kalian. Seperti biasa, kita akan lanjut. Nah, sebelum kita mulai ngoding, biasanya kita akan melakukan sebuah pembuatan proyek awal dulu ya, project awal dulu. Dan di sini gua bakal ngejelasin gimana caranya kalian buat project menggunakan Visual Studio 2022 di series .NET 7 ini. Oke, kita langsung aja buka Visual Studio-nya. Di sini gua udah diinstal ya Visual Studio 2022, sama kayak instruksi gua di episode yang ketiga. Ya, jika sudah terbuka ya Visual Studio-nya, kita langsung di sini di bagian kanan ya ada beberapa menu. Ada clone repository, ada open a project or solution, ada open a local folder, dan juga ada create a new project. Otomatis karena kita baru awal, kita klik yang ini, create new project. Nah, lalu di sini di sebelah atas ya, di bagian atas ini ada search for template, ada search box kayak gini. Kalian tinggal isi aja sesuai yang kita akan buat, yaitu web API. Kita ketik di sini web API. Nah, di sini ada beberapa hasil ya yang muncul. Nah, berhubung di series ini kita pakainya C Sharp, kalau misalnya kalian lihat di sini C Sharp dan di sini F Sharp ya. Berhubung di series ini kita belajarnya C Sharp, jadi kita pilih yang ini, yang paling atas ya, ASP.NET Core Web API. Oke, setelah itu kita klik next. Situ kita setup ya si nama projectnya. Kita setup tutorial Papi Coding. Oke, kita langsung pilih aja foldernya. Kalau misalnya udah, tinggal klik next. Nah, di sini ada pilihan terkait framework, autentikasi, dan juga konfigurasi tentang Docker. Nah, gua saranin untuk awal-awal ikutin gua dulu. Di sini framework kita pilih yang .NET 7.0 ya, yang udah kita install sebelumnya. Lalu autentikasi kita klik non, biarkan saja. Lalu configure for HTTPS kita checklist atau nggak checklist juga gak masalah. Nah, lalu di sini bagian yang enable Docker kita unchecklist karena kita belum belajar ke Docker. Lalu untuk yang use controller kita checklist juga karena kita akan belajarnya pakai controller ya. Karena untuk minimal API, gua rasa kalian perlu memahami tentang controller terlebih dahulu sebelum menggunakan style baru dari .NET, yaitu minimal API. Terus untuk enable Open API support kita unchecklist karena gua bakal buat secara manual ya biar kalian paham. Lalu untuk yang ini do not use top level statements, ini kita unchecklist dulu aja. Oke, jadi ini aja setelah udah diikutin semua. Nah, kita langsung coba klik create di sini. Oke, setelah project selesai dibuat, di sebelah sini overview page udah kebuka ya secara langsung. Kalian bisa cek dokumentasinya, terus bisa kalian cek .NET Application Architecture dan segala macamnya ada di sini kalau misalnya kalian suka baca artikel. Nah, terus di sebelah kanan ada Solution Explorer. Nah, di sini ada beberapa file ya di dalam project tutorial Papi Coding yang udah kita buat. Nah, untuk bagian structure gua bakal jelasin di episode 5. Sekarang objektif kita adalah cara membuat sebuah project baru dan cara runningnya, apakah udah benar apa belum konfigurasi yang udah kita lakukan sebelumnya dan yang sekarang. Nah, setelah itu, setelah kalian berhasil buat project, ada dua cara ya untuk runningnya. Yang pertama bisa kalian klik kanan, lalu view in browser. Atau kalian bisa klik yang warna hijau ini yang outline-nya hijau dan dalamnya itu adalah hitam ya atau abu ya. Nah, di sebelah kiri ini untuk bagian debug. Kita jangan dulu klik yang ini karena ini agak berbeda ya. Gua bakal jelasin tentang debugging button ini. Nah, yang penting kita harus running dulu ya. Di sini ketika kita hover ada keterangan bahwa
start without debugging ya, atau Ctrl F5. Nah, kalian bisa klik yang ini untuk langsung running si projectnya. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini ada output ini ya, ada output window ya di bawah. Kalian bisa cek apakah build kalian berhasil atau enggak. Oke, setelah kalian running, dia akan membuat sebuah tab baru ya, atau membuka browser baru. Di sini kalau misalnya kita udah berhasil running, nah akan muncul terminal yang terbuat ya di Windows kita. Kalian bisa lihat di sini now listening on HTTPS localhost 7154. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau stop, tinggal ketik atau press Ctrl plus C untuk memberhentikan si aplikasi. Lalu di sini ada keterangan hosting environment development dan juga konten root path-nya itu kemana. Nah, cukup simpel ya dari pembuatan project dan sampai running. Kalau misalnya kalian sama nih outputnya sama kayak gua, berarti kalian udah berhasil. Di sini kalau misalnya kita ketikkan weather forecast, nah di sini akan muncul JSON sampel yang udah dibuat di project awal ketika kita inisialisasi. Ini defaultnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat API sendiri. Bagaimana cara membuat API sendiri, konfigurasi sendiri, dan lain-lainnya. Ya, oleh karena itu persiapkan diri kalian di episode selanjutnya. Gua bakal jelasin tentang web API structure. Jadi gua tetap keep it simple ya untuk video ini biar nggak terlalu panjang. Oke, so see you in the next video guys.